Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Latifah. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 1830210146. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Permainan Kolase pada Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini. Permainan kolase sendiri memiliki arti menyusun berbagai macam yang ditempelkan ke dalam kertas. Nah, sedangkan motorik halus merupakan pergerakan menggunakan otot-otot kecil seperti melukis, mewarnai, dan menulis. Nah, pada kali ini bahan dan alat yang digunakan dalam permainan kolase yaitu yang pertama biji jagung, yang kedua beras, yang ketiga yaitu kacang hijau. Nah, sedangkan alat lainnya itu seperti lem dan kertas. Setelah itu pengaruh perkembangan motorik halus dengan permainan kolase. Yang pertama itu kognitif. Anak belajar menyusun berbagai macam biji-bijian dan menempel pada sebuah kertas. Yang kedua itu motorik halus. Nah, dengan adanya permainan kolase itu kan anak mulai menempel satu persatu. Anak menggabungkan beberapa macam biji-bijian sehingga berbentuklah kolase. Yang ketiga yaitu kekompakan. Pada permainan kali ini, anak melakukannya itu satu kolase itu 2 orang, sehingga anak mempunyai kekompakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang ketiga yaitu motorik halus. Nah, salah satunya itu kan kognitif. Dengan permainan kolase itu anak berpikir menggunakan kognitif, mencari warna yang cocok, menempelkan, melihat perkembangan dan gambar yang sesuai. Terus yang untuk seni itu terlihat bagaimana anak menyusun beberapa susunan kolase. Nah, pada penelitian saya menggunakan biji-bijian seperti biji jagung, beras, dan menggunakan kacang hijau, sehingga anak itu dengan mudah menyusun beberapa kolase untuk menjadikan suatu gambar. Yang kedua itu kekompakan. Karena pada penelitian saya, anak melakukannya itu satu kolase 2 orang, sehingga terjadilah kekompakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Dapat dilihat perkembangan yang terjadi setelah anak melakukan permainan kolase. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Latifah. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 1830210146. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Permainan Kolase pada Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini. Permainan kolase sendiri memiliki arti menyusun berbagai macam yang ditempelkan ke dalam kertas. Nah, sedangkan motorik halus merupakan pergerakan menggunakan otot-otot kecil seperti melukis, mewarnai, dan menulis. Nah, pada kali ini bahan dan alat yang digunakan dalam permainan kolase yaitu yang pertama biji jagung, yang kedua beras, yang ketiga yaitu kacang hijau. Nah, sedangkan alat lainnya itu seperti lem dan kertas. Setelah itu pengaruh perkembangan motorik halus dengan permainan kolase. Yang pertama itu kognitif. Anak belajar menyusun berbagai macam biji-bijian dan menempel pada sebuah kertas. Yang kedua itu motorik halus. Nah, dengan adanya permainan kolase itu kan anak mulai menempel satu persatu. Anak menggabungkan beberapa macam biji-bijian sehingga berbentuklah kolase. Yang ketiga yaitu kekompakan. Pada permainan kali ini, anak melakukannya itu satu kolase itu 2 orang, sehingga anak mempunyai kekompakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang keempat itu kolaborasi mata dan tangan. Dengan permainan kolase, anak itu adanya kolaborasi antara mata dan tangan. Waktu menempel, anak membagi warna, anak menyatukan antara biji-bijian lem dan menempelkannya pada kertas. Yang terakhir atau yang kelima itu seni. Nah, seni itu melihat bagaimana anak menyusun, menempel pada hasil permainan kolase, sehingga terlihatlah seni dan kecocokan warna, kecocokan bentuk
pada permainan kolase anak usia dini. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh permainan kolase pada perkembangan motorik halus anak itu mempengaruhi motorik halus, yang kedua kekompakan, yang ketiga kolaborasi antara mata dan tangan, yang keempat seni, dan yang terakhir motorik halus. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.